Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sudarsono, Ketua Cabang PSHT Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang juga anggota Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT. Akhir-akhir ini muncul satu diksi soal PSHT abal-abal. Salah satu pertimbangan hukum di dalam putusan kasasi sengketa merek PSHT dan SHT kelas 41 pada halaman 7-8 pada pokoknya menyatakan penggugat garis miring Muhammad Taufik selaku Ketua Umum PSHT masa bakti 2016-2021 telah dinonaktifkan selaku Ketua Umum PSHT berdasarkan SK Majelis Luhur nomor 1 tahun 2017 tertanggal 21 September 2017. Pertimbangan hukum yang kedua ini terkait dengan putusan kasasi sengketa Badan Hukum pada halaman 113 sampai 114 yang menyatakan, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Luhur PSHT menonaktifkan Insinyur R.B. Wiono dalam kurung Ketua Majelis Luhur, Cahyo Wilis Gerlianto dalam kurung Sekretaris Majelis Luhur, dan Dr. Muhammad Taufik dalam kurung Ketua Umum berdasarkan surat keputusan Majelis Luhur nomor 1 tahun 2017 tertanggal 21 September 2017. Pertimbangan hukum kedua di dalam perkara sengketa Badan Hukum ini menyatakan, yang pada pokoknya menyatakan pada aspek substansial pengadilan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Yaitu mari kita lihat pasal 31 ayat 1. Di dalam pertimbangan hukumnya pasal ini, pasal 31 ayat 1, pengurus yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan atau ormas yang sama. Pengertiannya adalah Muhammad Taufik, Dr. Muhammad Taufik dan Insinyur R.B. Wiono telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur, maka keduanya tidak dapat membentuk kepengurusan dan atau membentuk organisasi PSHT. Pasal 31 ayat 2 menyatakan dalam hal pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, membentuk kepengurusan dan atau mendirikan organisasi atau ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan atau ormas yang sama tersebut tidak diakui oleh undang-undang ini. Pengertiannya, Dr. Muhammad Taufik dan Insinyur R.B. Wiono karena sudah diberhentikan oleh Majelis Luhur, maka keduanya tidak dapat mendirikan organisasi PSHT. Dan apabila keduanya mendirikan organisasi PSHT, maka keberadaan organisasi itu tidak diakui oleh Undang-Undang Ormas atau menurut hukum dinyatakan ilegal. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyimpulkan berdasarkan pertimbangan hukum putusan kasasi Badan Hukum dan merek kelas 41 di atas. Dengan demikian,
dapat disimpulkan, pertama, kepengurusan PSHT pimpinan Insinyur R.B. Wiono dan Dr. Muhammad Taufik tidak sah atau ilegal. Insinyur R.B. Wiono dan Dr. Muhammad Taufik tidak dapat mendirikan ormas PSHT. Ketiga, ormas PSHT yang didirikan oleh R.B. Wiono dan atau Dr. Muhammad Taufik saat ini, dalam hal ini adalah PSHT, tidak diakui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Oleh karena tidak diakui oleh Undang-Undang Ormas ini, maka menurut hukum, organisasi PSHT yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Taufik dan Insinyur R.B. Wiono patut untuk dinyatakan ilegal atau tidak sah. Itu adalah kesimpulan berdasarkan perintah undang-undang dan pertimbangan hukum perkara sengketa merek dan badan hukum di Mahkamah Agung. Saudara-saudara sekalian, ketika warga negara tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka negara sebagai pemegang supreme of power akan hadir untuk menyelesaikan dengan instrumen hukum. Tentu kita tidak ingin menjadi kelompok yang disebut dengan kelompok chaosism atau kelompok penggaduh yang tidak menghormati hukum. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menghormati supremasi hukum sehingga persoalan PSHT dapat diselesaikan dengan menurut hukum. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan saudara-saudara warga PSHT. Mari kita rawat rumah PSHT ini dengan penuh bertanggung jawab, karena di dalam rumah PSHT itu tumbuh nilai-nilai budi pekerti luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.